Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Permasalahan pengelolaan madrasah dan pesantren yang terkendala anggaran SDM dan sarana prasarana mendorong Komisi 8 DPR RI menekankan peningkatan dukungan negara melalui penguatan anggaran dan kesejahteraan guru. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan dalam menyeleksi hakim tingkat pertama. Dalam pembahasan RUU Komisi Yudisial, Balik DPR RI mendorong pelibatan kembali KY guna memperkuat akuntabilitas proses rekrutmen hakim. Anggota Balik DPR RI, Nasir Jamil menilai langkah tersebut penting untuk menghadirkan perspektif publik sekaligus menjaga kualitas rekrutmen hakim di lembaga peradilan. Menurutnya, keterlibatan KY dapat menjadi bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. Nasir juga mengingatkan bahwa sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi telah membatasi peran KY, baik dalam pengawasan maupun seleksi hakim. Karena itu, sebagai lembaga independen, KY dinilai perlu dilibatkan sejak awal, mulai dari rekrutmen, pembinaan, hingga promosi hakim. Jadi proses awal, kemudian yang sedang berjalan, dan kemudian juga di akhir itu harus melibatkan Komisi Yudisial. Ya, tapi ini memang diharapkan akan bisa terwujud kalau masing-masing lembaga melepaskan ego kelembagaannya, karena kita sama-sama ingin menghadirkan peradilan yang agung itu, ya, karena peradilan yang agung itu harus dikawal ya sejak awal sampai akhir. Kalau masuknya di akhir, maka tentu tidak banyak yang bisa dijaga. Nasir menegaskan, sinergi antar lembaga menjadi kunci agar penguatan peran KY dapat terwujud dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Ia berharap RUU Komisi Yudisial menjadi payung hukum untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan KY. Afif dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Ancaman ketahanan pangan akibat global dan perubahan iklim mendorong Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif melalui peningkatan produksi dan penguatan infrastruktur air. Sektor pangan nasional menghadapi ancaman di tengah konflik geopolitik dan perubahan iklim yang tidak menentu. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu ketahanan pangan Indonesia. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk meminimalkan resiko krisis pangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri menekankan pentingnya peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan pertanian serta pembukaan lahan baru secara terukur. Selain itu, penguatan infrastruktur air seperti pemanenan air hujan, pembangunan embung, dan penambahan pompa irigasi dinilai krusial untuk menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino. Ia juga mendorong pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim, termasuk padi yang mampu bertahan pada suhu tinggi dan cuaca ekstrim. Bagaimana ketahanan pangan bisa tetap kita wujudkan, swasembada pangan kita tegakkan di tengah situasi geopolitik yang kita tahu semua lagi sangat semerawut, dan juga prediksi BMKG akan terjadi El Nino yang cukup panjang yang namanya El Nino Godzilla. Nah, kalau dari laporan para menteri baik dari pertanian, kelautan perikanan, kemudian di RUT, kita tidak swasembada pangan lagi. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan serius. Karena itu, setiap negara perlu memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Menurutnya, kemandirian pangan menjadi kunci agar Indonesia tetap stabil di tengah gejolak global. Bondan dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum optimal mendorong Komisi 9 DPR RI mendesak percepatan program penerima bantuan iuran agar pekerja rentan segera mendapat perlindungan jaminan sosial. Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai masih belum optimal, terutama dalam pendataan dan perluasan kepesertaan. Oleh karena itu, Komisi 9 DPR RI mendesak percepatan program penerima bantuan iuran agar pekerja rentan bisa segera terlindungi.
Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto menilai, BPJS Ketenagakerjaan masih perlu memperkuat langkah strategis untuk menjangkau pekerja rentan yang jumlahnya sangat besar. Menurutnya, pekerja miskin dan tidak mampu sudah seharusnya mendapat jaminan dari negara melalui skema PBL sesuai amanat undang-undang. Edi juga mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan segera menyiapkan langkah nyata, termasuk mendorong hadirnya aturan turunan agar program ini bisa segera berjalan. Jadi ada kewajiban APBN untuk pekerja miskin dan tidak mampu, itu perintah undang-undang NCSN. Dari dulu sampai sekarang, BPJS Naker ini belum mampu menyelesaikan. Maka hari ini kami ingatkan kembali mumpung masa awal kepemimpinan direksi BPJS Naker agar waktunya cukup. Sehingga ini butuh regulasi peraturan pemerintah untuk memayungi itu. Nah, siapa yang garap? Ya direksi. Kalau itu bisa diselesaikan, maka butuh anggaran tidak banyak. Edi juga menekankan perlu adanya dorongan lebih kuat untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal, termasuk melalui penegakan aturan. Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan bisa berbenah agar perlindungan sosial bagi pekerja, terutama kelompok rentan, benar-benar terasa manfaatnya. Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI soroti dugaan aktivitas pabrik sarung tangan yang dinilai membahayakan keselamatan warga di sekitarnya. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Setiap pelanggaran terhadap standar lingkungan dan kesehatan tidak bisa ditoleransi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kepercayaan masyarakat dengan Komisi 3 ini berarti ada peningkatan. Kemudian hashtag tagar No Viral No Justice juga dilihat lebih kuat nih. Komisi 3 bagian daripada pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Jadi wajar kalau sebagai pengawas ya tahu dong apa-apa yang harus dirasakan oleh masyarakat. Ini seolah-olah instansi kepolisian, penegak hukum ini mudah sekali menjadikan tersangka. Hukum acara pidana dan hukum pidana yang baru, kita menekankan adanya perubahan yang mendasar. Baik itu di dalam hukum pidana maupun acaranya. Polisi harus ingat ya, polisi itu pengayom, pelayan, pelindung masyarakat, itu aja. Reformasi Polri ada 3 hal yang paling mendasar. Perubahan instrumen, struktur, kultur. Nah, yang paling berat sekarang adalah masalah kultur. Hati-hati Polri, media sekarang sudah begitu hebat dan masyarakat mempergunakan media itu untuk mengawasi Polri. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. DPR RI dorong pemerintah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan izin operasional jika terbukti melanggar. Penegakan aturan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari potensi resiko yang merugikan. Dengan langkah yang cepat dan transparan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pengawasan industri dapat tetap terjaga. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Cemaran limbah pabrik yang mengancam kesehatan masyarakat merupakan dampak negatif akibat ketidaktaatan perusahaan terhadap aturan izin lingkungan. Baru-baru ini, Komisi 12 DPR RI menyegel pabrik di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Izin pabrik sarung tangan PT Universal Globes terancam dicabut dari sistem perizinan usaha terintegrasi jika pabrik tidak menghentikan pencemaran limbah yang berpotensi memicu penyakit paru-paru dan kanker. Anggota Komisi 12 DPR RI, Irsan Sosiawan mengatakan, pihak perusahaan kerap membuang limbah cair ke sungai dengan suhu di atas batas aman baku mutu lingkungan. PT Universal Globes juga melakukan pembakaran limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Dari tempat pergudangan menyimpan limbah dan segalanya itu menjarak sekitar mungkin 4-5 meter saja dari tempat pemukiman, dan hal itu sangat membahayakan karena menyangkut pada aliran air dan segalanya itu kepada pemukiman dan segalanya. Bahkan, anggota Komisi 12 DPR RI, Metri Citra secara tegas meminta pemerintah untuk mencabut izin usaha pabrik jika tidak segera memenuhi izin lingkungan yang dibutuhkan. Kita langsung ada sanksi denda juga. Kalau memang mereka nggak nurut lagi, tetap melakukan kesalahan, ya mau tidak mau izinnya harus dicabut. Bagaimana Komisi 12 juga bermitra dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ada namanya izin OSS. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2024, limbah dari aktivitas industri menyumbang sekitar 45% dari total beban pencemaran air secara nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah cair industri masih jauh dari kata optimal. Gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian dunia di Lebanon menjadi duka mendalam. Dalam konteks penugasan di bawah bendera United Nations melalui misi United Nations Interim Force in Lebanon. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendesak PBB untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden gugurnya prajurit TNI guna mengungkap penyebab pasti serta menjamin perlindungan maksimal bagi prajurit perdamaian Indonesia yang bertugas di wilayah konflik. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, TVR Parlemen, gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian National Interim Force in Lebanon atau UNIFIL ini menjadi perhatian khusus dari masyarakat. Tentunya ini juga mempertanyakan bagaimana insiden ini memunculkan pertanyaan terkait dari aspek perlindungan, evaluasi penugasan, dan juga serta peran Indonesia dalam misi di bawah misi perdamaian di PBB. Dan kita sudah bersama dengan Ibu Andina Tresiana, anggota Komisi 1 DPR RI, untuk menanyakan terkait bagaimana Bu sebetulnya respon Komisi 1 terkait gugurnya 3 prajurit ini dalam misi tugas UNIFIL ini, Bu. Pertama-tama kami dari Komisi 1 ingin mengucapkan berbela-sungkawa dalam-dalamnya atas gugurnya 3 prajurit terbaik kita yang di Indonesia dalam program perdamaian di UNIFIL. Kami Komisi 1 juga pasti memastikan bahwa perlu adanya pendalaman mengenai kasus ini dan juga menginvestigasi, karena ini di bawah PBB, United Nation, yang dimana kami meminta pertanggungjawaban dari United Nation. Ini adalah program pemerintah sebagai perdamaian dunia, harusnya mendamaikan, bukan memberikan korban gitu, menghasilkan korban. Kami meminta PBB untuk bisa menginvestigasi secara akuntabilitas yang tepat dan pastinya ingin mendapatkan jawaban yang pasti dan kita juga tidak mengingini adanya korban-korban atau gugur-gugurnya prajurit-prajurit kita yang ada di UNIFIL. Terkait dengan pemerintah, Bu, apakah pemerintah sudah menyampaikan akan ada penyesuaian personel TNI yang ditugaskan dalam misi perdamaian di bawah PBB, Bu? Oke.
Sampai saat ini karena kami belum melakukan RDP, saat ini memang dari Pak Menlu juga sudah mengatakan ingin menginvestigasi PBB dengan program kita ini dan juga pasti mengecam atas tragedi ini. Tapi kami memastikan bahwa program dari perdamaian ini tetap berjalan, tetapi kita harus mempunyai mitigasi permasalahan ini supaya tidak terulang lagi. Kalau terkait dengan skema perlindungan prajurit TNI yang ditugaskan di misi perdamaian PBB itu ke depannya seperti apa, Bu? Kami dari Komisi 1 ingin memastikan bahwa peran-peran dari personil kita yang ada di sana itu dipastikan keamanannya juga, dan dengan cara kita memastikan dari intelijen yang dari PBB ini bisa berjalan, jadi sehingga tidak terulang lagi permasalahan seperti ini. Karena ini prosesnya menurut saya adalah terpenting adalah mengetahui dari intelijen dari PBB supaya kita mengetahui daerah mana yang bermasalah, daerah mana yang kurang aman. Jadi sehingga kita jangan mengirim prajurit-prajurit kita ke daerah-daerah tersebut. Dari sisi parlemen, Bu, nantinya tadi juga Ibu telah menyampaikan harus ada investigasi, Bu. Nanti akan ada dorongan seperti apa dari parlemen untuk investigasi ke depannya, Bu? Oke, pasti kita akan menginginkan investigasi secara menyeluruh, pastinya transparansi dari PBB bagaimana prajurit kita 3 dan masih ada yang lagi kritis yang masih ada di sana di Lebanon, yang kita harapkan juga pasti mendapatkan jawaban yang sejelas-jelasnya. Kami menginginkan penjelasannya dari PBB kenapa kejadian ini bisa terjadi pada saat personil kita, prajurit kita adalah dalam misi perdamaian dunia. Baik, Ibu Anina Trisirang, terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali, Bu. Dan pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR Ibu Anina Trisirang, di mana pembahasan ini adalah nantinya Komisi 1 DPR akan mendengarkan langsung tanggapan dari pemerintah dan juga laporan dari pemerintah dalam rapat dengar pendapat umum, dan kita akan saksikan sama-sama di rapat Komisi 1 DPR bersama dengan pemerintah. Sekian dari saya dari Medan, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Elisa Purba.
Terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa. Kita akan bahas apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini. Berita pertama yakni terkait dengan Benny Kaharman yang sebut perlu dibentuk badan khusus pengelola hasil rampasan aset. Mari kita saksikan bersama di layar kaca Anda pemirsa. Di sini anggota Komisi 3 DPR RI Benny Kaharman tegaskan pentingnya langkah progresif dalam tata kelola aset hasil tindak pidana. Pembentukan badan khusus pengelola hasil rampasan aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan aset negara tidak terbengkalai, hilang nilai atau bahkan kembali disalahgunakan. Tentu negara harus hadir bukan hanya dalam penindakan hukum tetapi juga dalam pengelolaan hasil penindakan secara profesional, transparan dan akuntabel. Melalui badan khusus ini, DPR RI memandang pengelolaan aset rampasan dapat dioptimalkan untuk kepentingan publik, baik melalui pemanfaatan langsung maupun penguatan penerimaan negara. Dan ini bukan sekedar soal administrasi, melainkan komitmen memperkuat keadilan dan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan tata kelola yang baik, setiap aset yang dirampas akan kembali menjadi milik rakyat, memberikan manfaat nyata dan mempertegas bahwa hukum bekerja secara utuh dari hulu hingga hilir. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yakni Komisi 11 DPR RI yang pastikan pemerintah siap tidak menaikkan BBM hingga akhir tahun. Berikut beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini pemirsa. Disebutkan bahwa Komisi 11 DPR RI tegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan memastikan pemerintah memiliki kesiapan penuh untuk tidak menaikkan harga BBM hingga akhir tahun ini. Langkah ini bukan sekedar kebijakan fiskal, melainkan bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Dan stabilitas harga energi menjadi fondasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Dan lebih dari itu, Komisi 11 DPR RI memandang bahwa konsistensi kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang cermat dan juga terukur agar tidak menimbulkan tekanan pada APBN. DPR RI akan terus mengawal setiap langkah pemerintah, memastikan subsidi dan kompensasi energi tepat sasaran serta berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, tentu diharapkan kebijakan ini mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Itu dia pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Benny Kaharman yang sebut perlu dibentuk badan khusus pengelola hasil rampasan aset, serta Komisi 11 DPR RI pastikan pemerintah siap tidak menaikkan BBM hingga akhir tahun. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.